Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang dipersembahkan oleh kelompok tim Titin, Isni, dan Mutmainah. Halo, perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Batanghari. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Bersama saya Titin Supriyatin, guru SMP Negeri 11 Batanghari, dan di sebelah kanan saya dengan Ibu Mutmainah, guru SD 108 Tidar Kuranji, dan sebelah kiri saya Isni Rama Aprianti, guru dari SMP Negeri 28 Batanghari. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya baik. Nah, nanti Ibu kan mau melakukan coaching dengan Bu Isni. Jadi saya akan mengamati kegiatan proses coaching Ibu dengan Bu Isni seperti apa. Jadi sebelum saya amati, saya akan bertanya dulu. Proses coaching seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan? Jadi proses coachingnya nanti yang akan saya lakukan dengan Bu Isni itu adalah mengikuti alur kita, menentukan tujuannya, lalu mengidentifikasi hal-hal yang akan didiskusikan, lalu menyusun rencana aksinya seperti apa, dan mendiskusikan tentang bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Bagus sekali ya. Jadi mudah-mudahan nanti waktu coaching alur kita itu jangan sampai ada tertinggal supaya nanti Bu Isni bisa digali potensi yang seperti apa. Lalu prinsip apa yang Ibu kembangkan nanti? Prinsip yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Jadi nanti itu saya akan melakukan prinsip coaching dengan kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan coachingnya nanti. Jadi nanti mudah-mudahan alur yang akan Ibu terapkan nanti jangan sampai tertinggal Bu ya. Iya, siap. Lalu kompetensi secara spesifik bagaimana nanti yang Ibu kembangkan juga? Kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Jadi insya Allah saya akan hadir penuh dalam coaching itu, dalam proses coaching itu akan present. Lalu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bisa menggali potensi dari Bu Isni yang akan di coaching nanti Bu. Dan seperti yang kemarin sudah saya dengar dari Bu Isni, kami akan membicarakan tentang bagaimana persiapan untuk mengajar di kelas 9 terkait kurikulum merdeka Bu. Karena ini baru ya, kurikulum merdeka di kelas 9 baru tahun ini, sehingga butuh diskusi lah seperti itu. Jadi bagus sekali ya kompetensi yang akan berkembangkan. Mudah-mudahan nanti yang jadi harapan Bu Isni yang di coaching bisa terwujud dan apa yang akan dia laksanakan bisa tercapai. Amin. Bagus sekali, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Dan silakan nanti Bu melakukan coaching dengan Bu Isni Iya, dengan maksimal. siap. Cut. Assalamualaikum Bu Isni. Salam Bu Titin. Apa kabar nih Bu Isni? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Seperti yang kemarin sudah kita bicarakan nih, hari ini kita akan melakukan proses coaching dan alhamdulillahnya juga ada waktu 10 menit nih Bu. Oh, Karena habis ini saya mau ngajar lagi. iya Ibu. Oke. Nah, kemarin Bu Isni sudah katakan bahwa kita akan berdiskusi tentang kurikulum merdeka ya. Nah, apa nih sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching kita ini, tujuannya seperti apa? Iya, jadi gini Bu, saya itu punya masalah dulu ya terkait kendalanya saya ini saya masih bingung untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran saya di kelas 9 Bu. Karena ini kan tahun pertama ya tentang kurikulum merdeka di kelas 9. Ini sih saya masih banyak yang bingungnya gitu loh. Oke. Tapi Bu Isni sudah tahu kan bahwa sekarang udah ada CP terbaru? Sudah Ibu, sudah. Sudah. Apa yang Ibu lakukan terhadap CP terbaru itu? Atau Ibu masih ikut CP yang 2022? Oh enggak, sudah Bu. Jadi saya di sekolah itu ada 2 orang ya, guru IPA-nya. Jadi
saya telah berdiskusi sama teman saya tadi, jadi kami sudah membedah CP. Udah tuh Sudah, CP ya. ya. Jadi sudah kami bagi materinya itu mana yang kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan TP-nya juga sudah kami susun. Sudah disusun. Iya. Berdasarkan apa nih Ibu menyusun TP-nya? Nah itu tadi kami menyusunnya itu berdasarkan kesulitan materinya itu yang pertama, tapi juga berpatokan pada ketersediaan buku Bu yang ada di sekolah. Oke, kalau dalam kalimat TP-nya sendiri kan harus ada tujuan, konten, sama Kompetensinya. tujuan apa kompetensi, konten dan variasi. Apakah sudah seperti itu Ibu susun? Oh KKP-nya Bu ya? Iya, Oh ya KKP. sudah Bu, sudah. Ya. Alhamdulillah. Berarti tujuannya CP-nya udah diidentifikasi jadi TP kan? Ya. Nah, ATP-nya bagaimana? Sudah disusun per semester? Oh sudah juga Bu. Sudah juga. Dipetakan juga. Kalau sudah berarti tidak ada masalah lagi dong. Iya, masih bingungnya sih nanti pada saat proses pembelajarannya kali dia. Nah, sekarang coba Bu Isni ingat materi pertama di kelas 9 semester 1 ini apa nih? Oh di kelas 9 semester 1 itu saya mau mengajarkan ini Bu, sistem reproduksi Bu. Sistem reproduksi pada manusia? Ya manusia, Manusia. tumbuhan dan hewan. Oke. Oke, kita pisah dulu kan. Oke. Nah, jadi materinya sudah jelas bahwa sistem reproduksi pada manusia. Tujuannya kan sudah ada juga. Nah, apa yang akan Ibu Isni kembangkan? Model pembelajaran seperti apa? Targetnya seperti apa? Supaya lebih terarah nanti bagaimana Bu Isni harus menyiapkan modulnya. Iya. Kami juga sudah mulai memetakan nih Bu kondisi peserta didik ya. Sudah kita petakan kemarin berdasarkan minatnya. Terus kesiapan belajarnya saya juga sudah melakukan asesmen kemarin di awal. Terus juga profilnya sudah. Rencananya saya untuk reproduksi pada manusia yang pertama ini saya mau rencananya ambil model problem based learning Bu, PBL. PBL. Nah, PBL berarti problem based learning. Iya. Kalau problem based learning biasanya kegiatan pembelajarannya itu nanti kuantitatif ya. Gitu ya. Menurut Bu Isni ini connect tidak dengan sistem reproduksi pada manusia? Apakah tidak terlalu berat atau apakah udah cocok? Itu ya untuk anak fase D mungkin memang masih kesulitan ya Bu ya, berarti ya kalau problem ya. Yang saya tadi pada ini apa, pada gangguannya gitu untuk problem tadi. Kalau pada gangguan sistem reproduksi misalnya penyakit-penyakit Iya. ya, berarti kan nanti Bu Isni harus mengetahui misalnya penyakit apa ya, pada contoh penyakit itu apa Bu? Pada Gonore apa ya? gonore. HIV Berarti ya. kan kalau kuantitatif pengaruh penggunaan pengaruh virus ini terhadap tingkat parahnya gonore pada manusia ini saya rasa itu terlalu berat ya. Kecuali mungkin nanti pada sistem reproduksi tumbuhan Oh gitu ya, Bu, bisa ya. kita lihat pengaruh atau perbedaan pengaruh penggunaan pupuk kandang, perbandingan penggunaan pupuk kandang dengan pupuk kimia terhadap tinggi batang dan banyak daun misalnya itu bisa kan, iya. bisa kita amati. Tapi kalau untuk ke manusia saya rasa agak ribet nih Bu untuk anak fase D Bu. Terus saya cari model lain berarti ya. Ya model apa kira-kira yang lebih ini? Gini Bu ya. Kalau saya ngajak siswa itu membuat produk berarti project ya, JBL ya. PJBL saya rasa lebih Oh iya. lebih tepat ya produknya. Kira-kira yang akan Ibu Isni kembangkan nih yang terbayang apa nih? Supaya anak-anak tahu bahwa organ-organ reproduksi wanita itu ini, organ reproduksi pria ini. Ya, berarti nanti saya akan coba meminta siswa project untuk membuat model ya, model dari organ reproduksi tadi. Jadi ini saya bebaskan aja Bu sesuai minat mereka, apakah mereka lebih cenderung ingin yang wanita atau mungkin yang pria. Bisa juga sesuai dengan jenis kelamin dia. Oh iya. Supaya dia tidak malu kan. Iya. Dan mungkin bahan dan alat dan bahannya sesuai dengan ketersediaan yang ada di sekitar mereka ya. Bisa pakai barang-barang bekas kayak kardus, karton dan lain-lain. Nah itu kan lebih kontekstual karena mereka kalau mau lihat model asli kan tidak mungkin. Iya. Maka kita buat produknya model organ reproduksi. Jadi saya dapat ide nih. Sudah dapat ide ya. Iya. Nah, berarti Bu Isni harus memastikan Ya. sintak-sintak dari PJBL itu harus betul-betul terlaksana sehingga nanti bisa utuh pembelajarannya. Oke, jadi kita tadi udah identifikasi bahwa nanti Bu Isni akan mengembangkan pembelajaran dengan PJBL ya. Iya, Bu. Oke. Nah,
bagaimana Bu Isni nanti akan mendesain modul ini, rencana aksinya kapan akan Ibu mulai, terus seperti apa? Mungkin Ya, bisa diceritakan. cepatnya Bu ya, cepatnya karena ini kan sudah masuk semester 2, semester awal kita ya, jadi tentunya akan saya selesaikan secepat mungkin. Dan apa ya? Pembagian waktunya Bu? Oh iya, alokasi waktunya sudah saya Sudah. saya Karena gini kan kalau PJBL, Bu Isni membayangkan PJBL bisa selesai dalam 1 kali pertemuan atau bagaimana? Oh enggak Bu, saya kasih mereka jeda waktu ya, Jeda setidaknya ya. 1 minggu ya. 1 minggu ke berarti depan. harus ada timelinenya Iya. ya. Oke. Nah, saya mau nanya lagi nih, Iya, bagaimana nanti Bu Isni bisa mengukur bahwa rencana yang udah Ibu siapkan ini bisa berhasil? Ketercapaiannya dalam proses pembelajaran itu bagaimana nih cara Ibu mengukur keberhasilannya? Ya, tentunya saat saya sudah membuat tujuan pembelajarannya tadi kan, saya harus mengembangkan indikatornya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Bu. Nah itu nanti akan saya kembangkan, kemudian nanti juga apa kriteria produk hasil siswa nanti akan saya kembangkan apakah telah memenuhi tujuan yang ingin saya harapkan. Nanti instrumen penilaiannya ya. Jangan lupa juga untuk profil pelajar Pancasilanya yang akan dikembangkan. Mungkin yang akan Ibu kembangkan kreatif, mandiri dan mandiri ya, bernalar kritis. bernalar kritis. Oke, itu juga harus disiapkan instrumen dan rubriknya ya Bu ya. Oke, saya rasa waktu kita sudah mepet dan saya rasa udah cukup Bu Ya, ya. terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Isni ya. Baik Bu Titin, tadi saya sudah mengamati proses Ibu dengan Bu Isni. Ya, Ibu udah bagus sekali, tadi Ibu udah jelaskan tujuannya seperti apa yang mau dicapai, dan Bu Isni juga udah mengidentifikasi masalahnya apa. Lalu Ibu juga sudah menanyakan rencana apa yang akan Ibu Isni lakukan dan bagaimana tanggung jawabnya dan hasilnya. Mudah-mudahan Ibu bisa meningkatkan lagi proses coaching pada rekan-rekan Ibu yang lainnya. Insya Allah Bu. Lalu apa yang akan Ibu tingkatkan dan harapan Ibu nanti setelah terlihat bahwa setiap proses coaching ini kita lakukan setiap hari, apa yang Ibu harapan dari kegiatan ini? Yang saya harapkan adalah agar proses coaching ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman yang teman-teman coach ya, sehingga benar-benar terjadi peningkatan kualitas pendidikan dan juga ada penyebaran praktik baik di mana-mana Bu. Dan saya juga mengharapkan diri saya sendiri untuk terus belajar agar bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu. Terima kasih Ibu, semoga harapan Ibu dan harapan kita semua bisa tercapai. Amin. Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam. Gimana? Ya, bagaimana kabar Ibu Mut? Ini? Alhamdulillah, siang ini kabarnya baik. Bagaimana dengan Bu Isni? Alhamdulillah juga baik Bu. Iya Bu, ini kita bicara sebentar Bu ya terkait nanti Ibu mau melakukan proses coaching dengan coachingnya siapa Bu? Dengan coachingnya dengan Ibu Titin. Oh, dengan Bu Titin ya. Iya. Iya. Jadi sebelum kita Ibu melakukan coaching, kita akan melakukan percakapan pra observasi dulu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang saya tanya sama Ibu. Nanti Ibu ingin proses coachingnya itu seperti apa sih yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan? Proses coaching saya harapkan nanti mudah-mudahan saya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu dengan menggunakan alur tirta ya. Jadi, mengidentifikasi tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana dan tanggung jawabnya seperti apa, komitmen dengan kalian lakukan. Baik ya. Kemudian kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan ketika Ibu melakukan coaching dengan Ibu Titin? Nah, kompetensi itu kan ada present, ada mendengarkan aktif, ada apa lagi Bu? Memberikan pertanyaan berbobot. Memberikan pertanyaan yang Kamera action. nanti yang akan saya kembangkan secara present, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif. Ibu ya, oke. Saya harapannya tentu nanti Ibu bisa memunculkan semua kompetensi tadi ya, biar nanti saya bisa itunya ya, biar saya bisa memberikan umpan balik Bu Baik pada Bu. prosesnya tadi. Baik Bu, terima kasih masukan Iya. ya. Kemudian apa nanti pembicaraan spesifiknya yang Ibu bicarakan dengan coaching sama coaching? Kemarin sudah mendiskusikan yaitu akan tentang lebih ke pelaksanaan P5-nya seperti apa. Oh, iya. Jadi saya doakan Bu semoga nanti pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu dan sama-sama nanti bisa kita berikan umpan balik ke depannya. Terima kasih Ibu masukannya. Iya, sama-sama Bu Mut.
Ibu Titin, sesuai dengan diskusi kita kemarin, sehari ini minta waktu Ibu sebentar, ya, sekitar 10 menit aja kita berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang akan yang Ibu lakukan pembelajaran di kelas, yaitu tentang apa yang akan Ibu lakukan nanti. Ibu akan bahas tentang apa? Ini saya ingin coaching dengan Ibu tentang P5, Bu. Tentang P5, Iya, jadi pelaksanaan P5. Karena saya masih belum terlalu memahami bagaimana pelaksanaan P5 yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. P5 yang sesuai kurikulum Merdeka itu apa saja isinya? Temanya ya, Bu. Iya. Ya, temanya yang saya tahu itu ada kewirausahaan, ada kearifan lokal, ada hidup berkelanjutan, ada suara demokrasi, ada lagi yang lain. Nah, dari tema-tema P5 itu kan Ibu bisa memilih yang kita sesuai dengan keadaan kita di sekolah kita. Nah, mungkin Ibu bisa memilih apa nanti yang akan disesuaikan dengan. Kalau melihat dari kondisi sekolah saya dan juga kebiasaan siswa saya dan masyarakat di sekitar sekolah, mungkin saya cenderung memilih ke kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya. Itu yang bisa Ibu gunakan. Kalau milih kewirausahaan, nanti rencana-rencana Ibu yang akan Ibu lakukan apa? Jadi kayak gini, Bu, kan rata-rata siswa saya itu orang tuanya petani, ada yang nelayan juga. Nah, itu saya lebih ke memproduksi bahan-bahan kecantikan tradisional, Bu. Karena petani itu kan kadang sering pakai bedak dingin dan lain-lain, pakai masker biar tidak gosong kan. Nah, jadi mungkin nanti lebih ke pengembangan produk-produk kecantikan tradisional agar masyarakat meninggalkan bahan-bahan kecantikan kimia gitu. Selain hemat juga lebih sehat. Rencananya itu. Apa tidak ada nanti kendala kesulitan dengan bahan bakunya? Kalau Untuk bahan kecantikan. baku insya Allah tidak ada, Bu, karena bahan bakunya kan beras kan mereka panen sendiri, terus herbal kayak kunyit, kayak temulawak, kayak daun bidara atau yang lain-lain itu semuanya tersedia. Oh, jadi Ibu mau membudidayakan Iya. hal-hal hasil-hasil petani yang ada di sekitar. Iya, sebagai Lalu, bahan bakunya. tanggung jawab Ibu nanti, komitmen Ibu ke depannya. Jadi Setelah rencana. melakukan rencana pelaksanaannya yang akan Ibu lakukan kapan? Oke, Dan jadi bagaimana? jadi saya akan mendiskusikan rencananya nih dengan kepala sekolah, dengan teman-teman satu sekolah juga, bahwa kalau bisa P5 kami jadwalnya blok, Bu. Jadi diselesaikan semuanya. Jadi tidak dicicil-cicil dalam 1 minggu 1 hari gitu. Kami pengen P5-nya selesai dulu, baru masuk ke intrakurikuler. Nah, supaya apa? Supaya prosesnya berjalan maksimal, hasilnya juga maksimal, karena nanti kami sudah saya bercita-cita akan melakukan panen karya yang nyata gitu. Nanti setelah dilakukan tidak memakan waktu yang lama itu. Karena di sekolah kan kita P5 jamnya udah ditentukan. Ya, jadi kalau saya kan di fase D kelas 9 itu 1 tahun kan 320 jam kalau nggak salah. Jadi 320 jam itu kami bagi 2 tema, jadi satu tema kebagian 160 jam. 160 jam itu kalau kita jadikan minggu bisa 8 minggu, Bu. Jadi mulai minggu kedua Juli sampai minggu kedua September P5-nya harus selesai. Rencananya seperti itu, Bu. Sudah selesai, nanti hasil akhirnya apa akan dibagikan ke siswa atau orang tua siswa juga akan membeli produknya? Ya, jadi kan produknya tuh nanti setelah didesain terus diproduksi, lalu nanti dipromosi, mereka buat iklan sendiri, packagingnya dia rancang sendiri, kemudian pameran. Nanti pas panen karya orang tua diundang, kemudian pemasarannya bisa digital, online, bisa juga langsung saat pameran seperti itu, karena produk yang kita buat itu dibutuhkan oleh masyarakat. Oh, nggak kesulitan kan di sekitar kita petani, jadi kalau online mereka nggak punya kesempatan untuk melihat. Ya. Nah, kita apa nggak baiknya kita titipkan aja di warung. Nah, jadi atau dibawa pulang anaknya online, untuk orang tuanya yang beli gitu. Supaya pasarnya lebih luas, Bu. Jadi anak ini belajar menjadi pengusaha. Mereka tetap jual juga untuk
keluarganya, untuk lingkungan sekitar, tetapi dia juga mulai mencoba pasar online agar lebih jauh jangkauannya. Siapa tahu anak-anak saya jadi pengusaha. Oh, jadi maksudnya bukan untuk kalangan sendiri saja Iya, ya, bukan jadi untuk untuk kalangan kalangan juga sendiri. untuk halayak ramai, bukan untuk warga sekolah dan sekitarnya. Ya, siapa tahu nanti bisa dikembangkan, bisa mengurus izin resminya dan lain-lain kan. Ah, baik Bu Titin, terima kasih. Terima kasih siapa di? Ya. Nggak pola tuh ya, Nggak. dipotong lain. Jadi nutupnya saya apa Ibu? Ibu lah. Oh, baik Bu Titin, ada, jadi ada yang ingin saya sampaikan. oh, baik Bu Titin, jadi ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya saya sudah cukup paham bahwa dari apa yang Ibu tanyakan tadi, saya jadi bisa mengambil ide untuk melakukan kegiatan P5 kewirausahaan. Nah, saya berharap Ibu selalu memberikan bimbingan agar nanti dalam pelaksanaannya saya tidak bingung dan ada tempat diskusi gitu, Bu. Insya Allah, mudah-mudahan saya tetap akan membimbing, kita tetap akan berdampingan untuk melakukan kegiatan P5 ini, supaya yang akan kita capai tetap tercapai sesuai dengan tujuan yang kita ingin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Ya, Bu Mut, saya telah mengamati tadi proses coaching antara Bu Mut dan Bu Titin. Bagaimana perasaan Ibu setelah coaching ini? Ya, perasaannya senang karena bisa berbagi dan bisa mendengarkan ide-ide, bisa menggali potensi-potensi dari Ibu Titin, apa yang dia inginkan semoga bisa tercapai. Ya, dari hasil pengamatan saya nih Bu ya, saya ceritakan sedikit. Ibu melakukan proses tadi sudah kelihatan nih, proses ceritanya telah berurutan ya, mulai dari menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah hingga tanggung jawab di akhir ketika Bu Titin nanti akan melakukan apa pada proses P5-nya. Kemudian juga dari kompetensinya tadi, 4 kompetensi yang Ibu katakan tadi sudah terlihat, Ibu sudah hadir penuh di sana, Ibu sudah mendengarkan dengan baik, kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu sudah menemukan nih kompetensi apa nanti akan dikembangkan oleh Ibu Titin. Iya, harapan saya nih nanti ya ke depannya Ibu bisa terus continue nih melakukan coaching seperti ini. Ibu juga punya harapan seperti apa? Tentunya terima kasih masukannya Ibu, dan harapan saya ke depannya saya tetap terus bisa menggali potensi dengan melakukan coaching bersama rekan-rekan sejawat, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi juga bisa berbagi di tempat KKG, di komunitas belajar kelas lain, supaya tujuan-tujuan pembelajaran tercapai sesuai yang diharapkan dengan kurikulum. Iya, benar sekali. Tentu saya ingin juga nih nanti terus mendengar kabarnya, Ibu mau terus berbagi terkait praktik-praktik baiknya dan tentang kurikulum Merdeka Bu ya. Iya Bu, Insya Allah Bu. Iya, terima kasih Bu Mut atas waktunya. Sama-sama Ibu, Iya. terima kasih. Assalamualaikum Bu Isni. Salam Bu Titin. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, jadi seperti jadwal yang sudah kita bicarakan tempo hari, bahwa nanti Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Mutmainah ya. Iya, coach saya Bu Mutmainah. Oke, jadi sebelum nanti Ibu Isni melakukan proses coaching, kita harus berdiskusi dulu agar nanti proses yang Ibu sampaikan itu tepat, itu sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal. Oke, nah saya ingin tahu dulu nih bagaimana proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Prosesnya seperti apa? Tentunya nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Mutmainah itu saya harapkan sesuai dengan alur tirta Ibu ya, nggak berantakan gitu ya, sesuai ya urutan ya. Jadi dari saya identifikasi tujuannya dulu sampai nanti tanggung jawabnya di akhir. Jadi berurutan Ya. supaya jelas ya, Ya, benang terarah. merahnya. Ya. Oke. Nah, nanti saya akan mengamati juga proses coaching yang Ibu sampaikan berdasarkan lembar observasi Bu ya, karena saya ingin melihat apakah alur tirta yang Ibu lakukan dalam proses coaching itu terlaksana atau tidak. Oke, nah sekarang saya pengen tahu dulu prinsip-prinsip yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini seperti apa. Tentunya saya akan mengembangkan sesuai dengan prinsip coaching Ibu ya. Pertama saya harus hadir penuh nih lisens. Oke. Kemudian yang kedua juga saya akan mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan oleh coach. Kemudian juga saya akan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga saya akan menggali atau mengembangkan kompetensi nih dari coach saya. Sepertinya Bu Isni udah sangat siap nih Wah, untuk mudah-mudahan ya, Bu, ya. coach ya. Nah, sekarang kompetensi spesifik yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti apa Bu? Iya. Supaya nanti saya bisa juga mengamati dan memberikan umpan balik yang positif. Iya, kemarin sudah bincang juga sedikit Bu sama Bu Mutmainah terkait apa yang akan dibahas nanti ketika proses coaching, dan beliau
katanya akan membahas tentang literasi nih Bu. Oke, Kemampuan literasi literasi. ini penting ya. Iya. Oke, kalau begitu selamat melakukan coaching. Semoga prosesnya nanti berjalan dengan lancar, dengan hasil yang maksimal ya Bu Isni ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana Bu nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Iya. Sesuai dengan jadwal kita nih, kita mau melakukan proses coaching hari ini. Saya lihat waktu kita ada sekitar 10 menit Bu melakukan proses coaching. Iya. Nah, saya ingin tahu nih, Ibu, apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Ada masalah apa gitu? Ada kendala? Untuk kendala saya itu tentang kemampuan literasi anak di sekolah. Oh, seperti apa Bu kemampuan literasi anak yang di sekolah saat ini? Untuk keadaan kondisi saat sekarang ini, kemampuan literasi anak terutama membaca walaupun sudah kelas tinggi, kelas fase C, itu kemampuan membacanya masih belum bagus, tapi membaca nyaring. Tapi untuk kelas awal, apalagi di kelas awal, sedangkan kelas fase kelas tinggi aja masih kurang bagus. Kemudian di kelas tinggi seharusnya membuat satu paragraf sudah bisa, ini kemampuan membuat paragrafnya masih kurang, apalagi membuat cerpen, membuat puisi, itu masalah. Jadi sangat rendah kemampuan literasi saat sekarang ini. Apa nanti harapannya Ibu setelah kita proses coaching nih yang Ibu harapkan? Harapan saya nanti ya anak-anak saya bisa membaca nyaring, memahami isi bacaan, kemudian bisa menciptakan sebuah karya seperti cerpen, puisi, apalagi membuat sebuah paragraf secara utuh. Ya nanti yang Ibu harapkan. Nah tadi kan Ibu telah mengatakan nih bahwa kemampuan membaca nyaringnya lemah ya, dan anak Ibu tadi menulis cerpen juga karena mungkin kemampuan baca aja dia susah, gimana dia mau menuliskan apa yang dia pikirkan. Nah selama ini proses literasi di sekolah apa yang telah pernah Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan di sekolah Yang nanti sebelumnya aja dulu ya, sebelumnya mereka hanya membaca di kelas sesuai dengan instruksi guru saja. Oh, membaca buku aja ya gitu baca ya. buku saja, itu pun nunggu diperintah. Oh, makanya karena minatnya mungkin ya, minat membacanya tadi. Nah, kita tahu nih tadi masalahnya kemampuannya rendah, kemudian mungkin minat bacanya. Nah, kedepannya ini nanti bagaimana strategi atau mungkin trik-trik Ibu agar literasi itu membudaya di sekolah? Rencana saya nanti pertama diawali dari gurunya dulu. Gurunya harus memberikan teladan dulu, membaca di depan anak, kemudian mulai dari di lingkungan kelas dibuatkan pojok baca. Jadi kalau ada anak yang sudah belajar sudah selesai duluan, boleh ke pojok baca membaca. Lalu akan membuat program jadwal literasi itu untuk seluruh sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan saya gede, akan saya terjadwalkan. Kemudian nanti untuk guru-gurunya juga ikut komunitas guru dengan komunitas menabung kata, pelatihan seperti itu. Kemudian akan melakukan pembiasaan selain di sekolah, juga di rumah akan memberikan tagihan. Oh, bagus sekali Bu Mut ya. Berarti Ibu nanti punya rencana bahwa tidak hanya kompetensi siswa yang Ibu tingkatkan terkait literasi, tapi gurunya juga ya. Iya, Bu. Ya, karena gurunya tadi memberi contoh, juga kegiatan menabung kata tadi ya. Saya lihat ya. Ya, nah, kapan rencananya nih akan Ibu mulai terapkan aksi-aksi ini tadi? Langsung sudah masuk sekolah 1 minggu, begitu ke pembelajaran aktif langsung buat jadwal. Saya usahakan di setiap hari Rabu untuk kegiatan literasi di lapangan, kemudian di kelasnya setiap hari 15 menit sebelum belajar dimulai kan ada pojok baca, dan menyambil juga sambil proses pembelajaran berlangsung jika anak selesai menyelesaikan tugas kasih kesempatan untuk membaca biar terbiasa membaca. Kemudian untuk di rumah tagihannya saya minta tetap 1 minggu sekali, itu secepatnya juga setiap Rabu. Nanti Rabu berikutnya sudah mengumpul, tadi suruh menghafal puisi atau menceritakan kembali isi bacaan dengan buku yang dibawa suatu pembiasaan. Punya target ketercapaian nggak Bu? Misal nih dalam waktu 1 bulan siswa saya sudah harus bisa membaca apa, mungkin menghasilkan puisi atau menghasilkan apa gitu. Punya target nggak? Targetnya 3 bulan anak saya harus sudah bisa membuat paragraf. Kemudian 6 bulan berikutnya sudah bisa mengikuti lomba puisi, ikut kegiatan literasi. Kebetulan bentar lagi ada kegiatan literasi. Untuk targetnya yang 1 bulan itu anak kelas awal sudah bisa mengeja kata. Oh ya, berarti semua ya, semua fase Semua ya, ya, fase semua ABC. fase ya. Oh iya, bagus sekali Bu.
Ya saya harapkan nanti apa yang telah Ibu rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Sehingga tujuan yang Ibu inginkan tadi tercapai semuanya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan saya ke depannya. Yang jelas anak-anak didik saya semua sudah mampu dalam berliterasi, baik tingkat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan berkarya ke dunia nasional maupun internasional. Ya, jangan lupa nanti Bu berbagi kalau sudah sukses ya. Iya, saya kirim-kirim buku Oke bacaannya. ya Bu. Terima kasih Bu Mut. Sama-sama Ibu. Oke Bu Isni, Ya. senang sekali tadi saya sudah bisa mengamati proses coaching Bu Isni dengan Bu Mutmainah. Ya Bu. Bagaimana perasaannya sudah memfasilitasi proses coaching tadi? Ya, saya merasa senang Bu ya karena bisa mendengarkan cerita Bu Mut tadi terkait literasi dan mencoba untuk mengajak dia sharing apa yang akan dilakukan ke depannya nih agar kemampuan literasi siswanya meningkat. Oke, jadi harapannya semoga apa yang tadi Bu sampaikan atau Ibu bicarakan, diskusikan dengan Ibu Mut bisa tercapai ya. Iya, tujuannya. Dan harapannya juga semoga Bu Isni tetap semangat untuk iya. berbagi, untuk memfasilitasi teman-teman di sekolah maupun di luar sekolah, Ya. agar kemampuan literasi tidak hanya guru, tetapi kemampuan literasi siswa juga meningkat ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Isni. Ya, Terima sama-sama kasih Bu Bu Titi. Isni. Ya, Bu Titi. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kami CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Batanghari tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami.